kita untuk mulai mengambil waktu untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memberi kami anugerah untuk kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu yang lain, orang-orang kudus-Mu, kami datang bersama-sama menyembah-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami, menyatakan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini. Bapak, kami mau beria-ria di dalam Engkau. Kami mau bersorak-sorai. Bahkan kami mau menikmati kelepasan yang datang dari Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyembah Engkau dengan cara yang benar. Dan kami mengucap syukur karena Roh Kuduslah yang menemani kami, bahkan menolong kami Tuhan bagaimana kami harus beribadah sepanjang pagi hari ini. Sehingga semua yang kami lakukan di dalam rumah-Mu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Pujilah kebaikannya dalam hidupku. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, naikkanlah namanya yang kudus. Pujilah Dia di tempatnya yang ajaib. Haleluya. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction. Put aside all distress. I came for you, O Lord. Katakan, I came for you. We need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Now my heart is open. I am ready to you. I am ready to you. Jesus, take me deeper. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, katakan saudara, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, oh Lord. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Katakan, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire, again, send your fire, Lord. Fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter again. We make way, we make room, Lord, that your spirit, amen, Tuhan, have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Let your way in this place. Oh Lord, we have come for you. We make way. Oh, hallelujah. Lord, let your spirit have your way. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire. Send your fire. Release your power. We'll never same again, oh Lord. Hallelujah. And again. Panggil namanya saudara. Holy Spirit. Haleluya. Haleluya. Oh,
Mari katakan sekali lagi dengan iman kita. We make way. We make Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Firman-Mu berkata, pada saat kuasa itu turun tengah-tengah gereja, Amin. maka kami semua akan bangkit dengan berani Tuhan. Pergi menyatakan kabar baik pada bangsa-bangsa. Kamulah saksi-saksiku. Bahkan Kau menyertai kami dengan tanda-tanda kuasa. Dan itulah Roh-Mu sendiri yang menemani, menyertai, bahkan menolong kami semua. Bahkan pagi hari ini ketika kami beribadah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami tidak akan sama lagi Tuhan. Karena Roh Kudus melalui firman-Mu itulah yang akan mengubahkan kami. Bapa terima kasih. Semua kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua kami akan mengalami pembaharuan. Dan semua kami akan mengalami harapan baru. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan saudara. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Amin. Tadi pagi saya coba Google, terus saya lihat ada satu survei yang dilakukan oleh KPU. Saudara, ada 3 hal yang membuat orang Indonesia hari ini, minggu ini sangat berbahagia. Dari urutan pertama itu katanya Indonesia masuk round 3 Piala Dunia. Asik. Luar biasa ya. Luar biasa. Yang kedua katanya saudara, karena besok long weekend, saudara bisa panjang liburnya. Kurang berbahagia. Kurang berbahagia. Ini pasti yang paling bikin berbahagia. Yang ketiga, karena saudara-saudara saling bertemu dengan jemaat yang lain untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau terus sembah Tuhan saudara. Karena Tuhan itu ajaib, Dia perlindungan kita. Amin. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah tempat perlindungan. Tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau seribu rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku. tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan tetap percaya.
terjadi, bukan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Katakan walau seribu rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu akan menimpa bersama-sama. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka akan menimpaku. Walau 1000 rebah di kananku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Bersama-sama, haleluya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku. kau menyertai. Dalam kesesakanku, buku pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan. Katakan saudara, saat kami berseru Tuhan, Berseru jawabku. kau menyertai dalam kesesakanku, buku pertahananku, Allah perisaiku. Sekali lagi, saat kami berseru, saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, buku pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Haleluya, kita terus sembah Tuhan saudara. Karena Tuhan itu kekuatan kita, amin. Amin. Haleluya. Angkatlah tinggi pajinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya.
Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh karena darahnya. Yang bebaskanku, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, Kemenanganmu di dalamku, di dalamku. Katakan, tiada takut dan gentar. tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kita tepuk tangan di atas saudara untuk Tuhan. Bersama-sama. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan bersama-sama oleh darahku yang bebaskanku. Kaulah yang hebat, kemenanganmu di dalamku. Katakan, tiada takut dan gentar. Sekali lagi saudara, Kaulah Raja yang hebat Tuhan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganmu bersamamu, bersamamu. Mari katakan bersama-sama, dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa. Ku serukan, Kaulah Raja. Sekali lagi saudara. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat di dalamku, di dalamku. Katakan, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu. Sekali lagi saudara. Haleluya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu bersamaku, di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamaku, bersamaku. Oh, 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 bersamamu. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Karena kemenangannya diberikan bagi kita, men. Haleluya. Mari kita terus sembah Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak terima kasih.
Karena karya-Mu di atas kayu salib memberi kami kemenangan. Karya-Mu di kayu salib Tuhan menyatakan bahwa Engkaulah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa pemberi atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, dan kami tidak khawatir Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan kembali pujian ini. Katakan lebih dari segala harta,
setia. Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau menyediakan segalanya bagi kami. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh benar Engkau Bapa kami yang setia. Bapa kami yang luar biasa. Engkau yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Engkau yang telah mengejar kami. Bahkan di saat kami sedang tidak mencari-Mu. Engkau yang mengasihi kami. Bahkan di saat kami tidak mau tahu tentang Engkau. Engkau cari kami, Engkau panggil kami, Engkau kumpulkan kami. Untuk kami bersama-sama, bersama keluarga-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menyembah bersama. Kami mengucap syukur, kami boleh menikmati persaudaraan, kekeluargaan ada di antara kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk terus pemulihan, untuk perubahan akal budi, perubahan paradigma yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Saat ini kami mau menikmati jamuan-Mu melalui firman-Mu. Puaskan hati kami, puaskan roh kami semua, jiwa kami semua. Bahkan juga puaskan hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua untuk kami belajar sesuatu. Bahkan banyak hal Tuhan hari ini. Tolong supaya kami pulang dengan kami penuh. Dan kami boleh jadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh apa yang kami pelajari hari ini kami pakai Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu di hari-hari ke depan. Di hari-hari di mana kami tidak berkumpul bersama. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Saya agak gemeter juga ya. Yang jadi WL-nya itu pembicara luar biasa 2 minggu yang lalu ya. Aduh, makasih ya Bang Oki waktu itu. Saya sangat diberkati. Dan ya, apa yang mau saya sampaikan hari ini tidak lepas dari rangkaian khotbah yang sudah berjalan selama 2 minggu ini. Ya, karena memang itu tema gereja di bulan ini, mengenai pekerjaan baik. Kalau dari guidance yang diberikan dari gereja, hari ini kita membicarakan mengenai bagaimana mengembangkan dan mengobarkan talenta dan karunia rohani. Nah, setelah banyak merenung dan lain sebagainya, saya memilih judul ini ya, bertumbuh dalam pekerjaan baik. Nah, untuk memulai, coba kita sama-sama buka Alkitab kita. Oh, salah ya, kalau zaman sekarang ya. Buka HP kita, ambil HP kita, buka HP kita, kemudian buka aplikasi Alkitab. Ada kan? Jangan kitab yang lainnya dibuka ya. Alkitab aja. Buka sesuai dengan di depan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tunggu. Masih ada yang belum dapat? Sudah semua? Oke, kita baca berganti-gantian ya. Saya mulai ayat 14, kemudian saudara, dan terus kita berganti-gantian sampai selesai. Saya mulai ya. Perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang tidak menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, puji Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Next. Oke. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, selama ini kita mengenal Bapa itu sebagai apa aja? Kita mengenal Bapa sebagai penyedia, mengenal Bapa sebagai pencipta, sebagai raja, sebagai penyembuh, apa lagi? Sebagai apa lagi? Gembala, apa lagi? Apa? Penyembuh udah tadi, apa lagi mungkin? Sebagai apa lagi coba? Ada? Habis idenya. Sebagai penyelamat, ya kan? Sebagai ya banyak gunung batu dikatakan ya di firman Tuhan, sebagai tempat perlindungan, tempat mengadu, tempat curhat. Banyak lagi kita mengenal Bapa ya. Tapi mungkin yang jarang untuk kita bicarakan khususnya di gereja kita maksudnya, adalah Bapak sebagai pengusaha. Kita baca sama-sama ayat ini pendek kan? 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Tuhan Yesus, ini perumpamaan mengenai pokok anggur ya. Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan pengusaha dari pokok anggur itu adalah Bapa. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan sosok Bapa sebagai pengusaha. Kalau kita teliti firman Tuhan, perjanjian baru, khususnya pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan. Betul? Dengan cepat kita bisa mengenali bahwa banyak dari perumpamaan-perumpamaan tersebut itu berkaitan dengan dunia marketplace. Dunia perdagangan, dunia keuangan, dunia pertanian, dan lain sebagainya. Betul? Dunia usaha. Dan seringkali kalau kita memahami hal ini, kita mencoba memahami hal ini dari sudut pandang kerohanian, pandang rohani atau sudut pandang teologi, itu bisa panjang lebar tinggi dan dalam kita membahasnya. Sejam 2 jam kita bisa bahas itu.
Tapi kalau kita lihat, coba kali ini kita coba melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu Bapak sebagai pengusaha. Nanti kita akan lihat bahwa kita ngertinya cepat. 1 menit, 2 menit kita udah ngomong, oh itu maksudnya. Itu juga yang saya alami. Ketika saya mencoba belajar firman Tuhan, ketika saya melihat dari sudut pandang yang lain, ketika saya melihat dari satu sudut pandang, saya nggak ngerti-ngerti, tapi ketika saya melihat dari sudut pandang yang lain, mengertinya lebih cepat. Nah, hari ini kita untuk menolong kita semua memahami firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita coba melihat Bapak sebagai pengusaha. Ya, siap ya? Bapak memang adalah gembala, Bapak itu adalah penyembuh, pencipta, raja, semuanya lah kita sebut ya. Tapi khusus hari ini kita mau belajar Bapak sebagai pengusaha. Amin? Nah, kita sudah belajar dari minggu-minggu sebelumnya bahwa Bapak sebagai pengusaha sudah berinvestasi banyak dalam hidup kita, betul? Dalam 2 minggu lalu Bang Oki sampaikan semuanya adalah kasih karunia. Kita nggak berhak untuk mendapatkannya, tapi Bapak berikan itu semuanya kepada kita. Kita nggak berhak mendapatkan keselamatan, Tuhan Bapak berikan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Harganya sangat mahal, darah Yesus di kayu salib, di kayu palang. Tuhan berinvestasi sedemikian luar biasa. Saya secara pribadi, saya merasakan investasi Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya mengenal Tuhan, saya nggak sedang nyari Tuhan loh. Serius, saya nggak sedang nyari Tuhan. Saya malah sedang berpikir mau masuk menjadi penyembah setan. Dengan terbuka saya katakan benar. Dan saat itulah ada orang yang datang untuk mengunjungi saya, menjangkau saya. Saya dikejar sama Tuhan. Saya tidak mencari Tuhan. Dan akhirnya saya mendapatkan Tuhan. Dan saya melihat Tuhan investasi besar banget dalam hidup kita. Dalam hidup saya, dalam hidup setiap kita, betul? Dan bukan hanya itu, setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan investasi lebih banyak lagi. Tuhan kasih lebih banyak lagi. Tuhan kasih apa? Yang kita pelajari akhir-akhir ini, karunia-karunia rohani, betul? Itu investasi Tuhan dalam hidup kita. Investasi Bapa dalam hidup kita. Bukan hanya karunia rohani yang diberikan, karunia rohnya yang diberikan, bukan hanya karunia rohnya. Rohnya juga diberikan bagi kita. Betul? Apalagi? Penyertaannya, bimbingannya, apalagi berkatnya. Nah, sebagai pengusaha, bisa dibantu mungkin? Oh sorry, balik lagi satu. Sebagai pengusaha, setelah melakukan investasi yang demikian luar biasa, demikian banyak, apa yang Bapak harapkan dari investasi yang tersebut? Catatan ya, bukan Bapak sebagai raja, Bapak sebagai gembala, Bapak sebagai pengusaha. Apa yang ketika dia seorang pengusaha melakukan investasi, apa yang diharapkan dari investasi yang tersebut? Ada apa? Keuntungan, profit, apalagi? Kalau istilah kerennya itu ROI, Return of Investment, pengembalian investasinya. Modalnya balik beserta dengan profit-profitnya. Betul? Dan itulah yang Tuhan juga inginkan. Itu juga yang Bapak inginkan. Sebagai pengusaha itu juga yang Bapak inginkan. Tapi sebenarnya ini bukan konsep yang bagaimana banget ya. Karena sebagai Bapak juga, sebagai orang tua, kita kan ya kita punya anak, istri saya melahirkan anak misalnya ya. Kemudian kita kasih makan apa segala macam, itu bentuk investasi ya. Ada dong sebagai seorang tua kita punya harapan, betul? Mungkin harapannya cuma sederhana ketika anak masih kecil, dia tersenyum itu bikin kita seneng. Tapi tetap aja itu ada harapan kita ya. Ketika dia di sekolah, dapat nilai bagus di sekolah, kita seneng. Ya, tetap aja kan ya, ada harapan kan, ada harapan. Walaupun kalau itu nggak tercapai, kita tetap sayang sama dia nggak? Sayang. Nah sekarang kita nggak bicara Bapak sebagai Bapak, tapi Bapak sebagai pengusaha. Tentu dia mengharapkan adanya ROI, Return of Investment. Nah bentuknya seperti apa? Bayangkan kalau seorang konglomerat punya anak yang luar biasa. Ya konglomerat luar biasa, anaknya bagi konglomerat itu anaknya luar biasa ya. Dia sekolahkan tinggi-tinggi segala macam sampai ke luar negeri segala macam. Salah satu mungkin jadi impian dia anaknya meneruskan bisnis keluarga. Menjadi manajer kayak di situ dan lebih luar biasa dari orang tuanya. Anaknya mungkin lulusan S2, S3, sementara orang tuanya mungkin lulusan SMP. Dia berharap banyak, betul? Nah apa yang Tuhan, dan bagi konglomerat tersebut itulah bentuk dari pengembalian investasi yang sudah dia
lakukan ke anaknya adalah anaknya meneruskan usaha. Betul? Nah bagi Tuhan, bagi Bapa, apa ROI yang Bapak inginkan? Nah kita udah belajar 2 minggu yang lalu ya. Dari Efesus 2 ayat 10. Yuk biar mantep kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak sudah melakukan banyak investasi. Nah, yang pertama kan, kemudian yang Bapak inginkan dari ayat ini adalah kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini punya ciri-ciri. Jadi kita ulang lagi ya, Bapak melakukan investasi yang luar biasa karena Bapak mengharapkan kita melakukan sebuah pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini punya 3 ciri-ciri. Yang pertama dikatakan ini sesuai dengan karakter kita sebagai buatan Allah. Kalau kita belajar bahasa aslinya, ini dikatakan pakai kata-katanya kalau di bahasa Inggris itu diterjemahkan handiwork. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan tangan ya. Jadi kita itu bukan barang pabrikan, bukan barang massal. Setiap kita dibuat unik, dibuat secara khusus oleh tangan Tuhan. Jadi kita bisa lihat karakter pertama pekerjaan baik ini adalah unik bagi setiap kita. Kita udah belajar ya dalam 2 minggu ini. Yang kedua ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan predestined. Saya bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Ya seperti itu ya. Jadi sudah sebelum kita lahir pun Tuhan sudah rancangkan itu bagi kita. Dan yang terakhir, Bapa mau supaya kita hidup di dalamnya. Kayaknya ada satu kata di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita untuk mendefinisikan pekerjaan baik yang model seperti ini. Yang pertama unik bagi kita. Yang kedua Bapa persiapan jauh sebelumnya. Yang ketiga Bapa mau kita hidup dalamnya. Ada yang terpikir kata-kata apa? Kalau saya sebut kata panggilan, pas dengan definisi ini? Pas nggak? Pas ya? Itulah definisi dari panggilan. Sebuah pekerjaan baik yang Tuhan, yang Bapa siapkan khusus bagi kita, sudah disiapkan jauh sebelumnya bagi kita, dan Bapa mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik tersebut. Kalau kita lihat contoh tadi dari anak seorang konglomerat tadi, ya konglomerat tadi mengharapkan anaknya bisa meneruskan usahanya, betul? Dan Bapak ingin kita melakukan ini. Yang perlu kita renungkan, dari semua investasi yang Bapak lakukan ke dalam diri anak-anak, ke dalam setiap kita, apakah semua investasi Bapak itu berhasil? Apakah semua investasi dalam diri anak-anaknya itu berhasil? Coba kita renungkan. Apakah semuanya berhasil? Oke. Ada yang menjawab bisik-bisik, ada yang pakai gerakan kepala. Ya. Kita lihat faktanya ya. Bahkan dari ayat yang kita baca tadi bahwa tidak semuanya berhasil. Ya. Kalau dari perikop tadi berapa sukses rate-nya? Hah? 2/3, 67%. Kalau lihat dari perumpamaan tentang penabur, berapa sukses rate-nya? Berapa? Itu sukses rate apa kegagalan? Sukses rate-nya? 25% ya, 1/4. Kalau dari perumpamaan penabur. Ya berarti range-nya sukses rate-nya itu 25% sampai 67%. Oh, kecil banget ya kalau 25%. Itu topik yang lain lagi lah. Karena kalau di pengusaha itu ada teknik investasinya gitu kan untuk hal seperti itu. Ini kan pola pikir pengusaha ya. Nah, bisa kepikir contoh-contoh dalam firman Tuhan investasi Bapak yang gagal? Yudas, siapa lagi? Demas, wah itu topiknya Bang Rocky 2 minggu lalu ya. Siapa lagi? Ada? Siapa? Saul. Yes, Raja Saul ya maksudnya ya. Yes. Oke, kita bisa teruskan ya. Kita lihat tidak semuanya ternyata berhasil. Yang luar biasanya sebagai pengusaha yang piawai, pengusaha yang ulung, Bapak tidak pernah berhenti untuk berinvestasi sama anak-anaknya. Mau suksesnya rate-nya 67%, mau sukses rate-nya 25%, Bapak tidak pernah berhenti berinvestasi dalam diri anak-anaknya.
Nah pertanyaannya sekarang bagi kita semua, kita itu termasuk investasi Bapak yang berhasil atau yang gagal? Yakin? Ini perjalanan belum beres loh. Perjalanan belum selesai ini. Masih banyak yang terjadi ke depan. Yakin kita pasti berhasil? Oh iman. Oke. Mungkin pertanyaannya agak berat ya. Ini yang mungkin lebih gampang nih pertanyaannya nih. Apakah saudara mau menjadi investasi Bapak yang berhasil? Mau. Bener, siapa yang mau menjadi investasi Bapak yang berhasil? Puji Tuhan. Berarti yang nggak angkat tangan nggak mau ya? Pengennya gagal aja gitu. Oke, untuk kita menjadi investasi Bapak yang berhasil, yang pertama-tama kita perlu belajar apa? Penghalang-penghalang untuk kita menjadi investasi Bapak yang berhasil. Ya, sebenarnya penghalangnya lebih dari 3, karena kan durasi ya kita ngomong 3 aja. Yang pertama, Bapak punya rencana, betul, bagi hidup kita, itu rencana yang terbaik. Tetapi seringkali kita punya rencana kita sendiri. Ini lihat sekilas dari ayatnya, ini kisah mengenai apa? Anak yang hilang ya. Anak yang hilang. Ini kisah yang sangat luar biasa yang menggambarkan bapak yang adalah sekaligus adalah pengusaha. Si anak ini tidak mau nerusin bisnis keluarga. Dia pengen jalan sendiri. Luka nggak hati bapaknya? Luka. Tapi yang luar biasanya bapak tetap kasih loh investasinya. Modalnya dikasih loh. Dan kita tahu di kemudian hari ceritanya adalah dia gagal kan? Kenapa? Karena firman Tuhan di Yohanes mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus, di luar Bapa. Akhirnya gagal total, kembali dia. Bapa punya rencana luar biasa dalam hidup kita. Tapi itu nggak berarti kalau kita nggak mau pilih rencana itu. Amin saudaraku. Jadi di sini apa yang kita pelajari? Pilihlah untuk masuk dalam rencana Bapa. Dan Bapa mau kita untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua dari perikop yang kita baca tadi, mungkin kita nggak percaya diri. Ini kan tafsiran yang paling umum ya mengenai ayat ini ya. Kita nggak percaya diri. Karena hamba ini yang gagal ini dia hanya menerima berapa? 1 talenta. Yang lainnya 5, yang satunya lagi 2, dia hanya terima 1. Mungkin dia nggak percaya diri. Saya pernah baca 1 talenta itu kalau dirupiahkan sekarang itu bisa sampai miliaran bahkan puluhan miliar. Tergantung bagaimana cara kita menghitungnya. Jadi sekecil apapun modal atau investasi yang Bapak lakukan dalam diri kita, itu untuk ukuran kita sebenarnya itu udah jauh sangat besar sekali. Dan itu kan benih ya, namanya benih. Kalau kita lihat pohon apa misalnya, pohon apel yang gede, pohonnya gede kan, benihnya kayak gimana? Ya kecil. Tapi kalau ditanam, dipupuk, dipelihara jadinya jadi besar. Dan mungkin hambatan kita untuk kita masuk dalam rencana Bapa adalah ketika kita melihat bahwa yang diberikan sama kita itu adalah kecil. Sementara itu adalah benih yang bisa terus berkembang. Nah, apalagi, ini kenapa saya kasih tanda tanya di sini, tidak percaya diri gitu kan? Karena apakah benar gara-gara dia nggak percaya diri? Hamba ini dia tidak mengembangkan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Karena ketika dikonfrontasi, gitu kan? Ketika dikonfrontasi, diklarifikasi, jawabannya seperti ini nih. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Apakah benar si Tuhan dalam cerita ini adalah Tuhan yang kejam? Apakah benar dia adalah seorang pengusaha yang kejam? Dalam cerita ini ya. Kita punya banyak salah cara pandang mengenai Bapa kita di surga. Dan ketika kita bertumbuh dalam
dalam Tuhan, kita bersama-sama di gereja gitu ya, kita makin bertumbuh dalam pengajaran. Seharusnya cara pandang yang salah mengenai Bapa, mengenai Tuhan itu dilurusin gitu ya. Di sini dia melihat Bapa sebagai Tuhan yang kejam. Sehingga dia melakukan semuanya itu. Apakah kita memandang Bapa di surga sebagai Bapa yang kejam? Yang kalau kita ikut dia ya, ikut Tuhan Yesus, kita hidup dalam dia. Bapa itu seperti mandor di belakang gitu kan, nunggu kita bikin salah gitu kan. Bikin salah satu aja langsung cetar gitu kan. Apakah seperti itu? Ketika kita gagal, kita nggak perform gitu ya, apakah Bapak menyalah-nyalain kita? Atau Bapak malah mendampingi kita? Bersama-sama dengan kita di waktu-waktu kita gagal. Kita perlu perbaiki cara pandang kita. Kalau kita nggak perbaiki, nanti ketika kita mengembangkan talenta kita mengembangkan karunia rohani dalam diri kita berpikir macam-macam. Kita punya salah pola pikir kita. Dan ini kesalahan pola pikir ini menurut saya secara pribadi ya, dari hamba yang ketiga ini, hamba yang pegang satu talenta ini, itu adalah penyebab utama, akar utama dari kejatuhannya dia. Dari dia tidak mengembangkan talentanya. Karena dia punya paradigma, cara pandang yang salah mengenai Tuhan atau mengenai Bapa. Mengenai majikannya. Ya memang kalau di dunia saat ini lebih banyak majikan-majikan yang buruk dari majikan-majikan yang takut akan Tuhan yang baik ya. Sehingga sebenarnya di dunia ini kita melihat banyak contoh yang buruk, betul? Tetapi Bapa yang adalah pengusaha dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang sangat baik. Kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan, dia bukan hanya modalin kita tapi juga dampingin kita. Bukan hanya dampingin kita, ngajarin kita. Untuk melakukan semua yang Bapa tugaskan kepada kita. Sehingga sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi kalau investasi gagal? Ya sebagai pengusaha kita, bayangkan sebagai pengusaha ya, kita punya 10 cabang, ada 9 cabangnya untung, 1 cabang merugi terus. Ya kan, tahun pertama merugi, tahun kelima merugi, sudah diinvestasi terus menerus, ditambahin orang apa segala macam, rugi terus. Ujung-ujungnya apa? Ya tutuplah, likuidasi lah. Masa kita biarin dia terus ini gitu kan? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini adalah logika bisnis yang sangat sederhana. Ya kalau sudah kita investasi, udah banyak kita keluarkan, nggak bisa juga, ya udah gitu. Dan mungkin ini juga tetapi ini mungkin juga menjadi satu hal yang bisa membuat kita salah pikir mengenai Bapa. Yang kita perlu pahami, tolong catat kata-kata saya ini ya. Ini yang kami pelajari, saya dan istri pelajari selama bertahun-tahun ikut Tuhan. Bahwa Bapa lebih memilih investasinya gagal daripada kehilangan kita sebagai anaknya. Saya ulangi, Bapa lebih memilih merugi, Bapa memilih investasinya gagal dalam hidup kita daripada kehilangan kita. Contohnya apa di Alkitab? Pertanyaan kan, di mana dasar ayatnya? Ya, banyak sebenarnya. Yang paling gampang adalah kisah mengenai anak yang hilang. Itu investasi yang gagal total, tuh Gatot itu gagal total. Udah habis uangnya kan, balik juga kondisinya begitu, udah parah itu kondisinya itu. Udah kurus, kering, nggak tahu udah ada luka di mana apa segala macam, tubuhnya tadi yang mulus, tadinya ganteng sekarang udah renta banget gitu kan. Itu adalah kisah mengenai investasi yang gagal total. Dan Bapa terima dia. Ya kita perlu pahami mengapa dari tadi saya mencoba untuk tidak mengucapkan kata Tuhan atau Allah walaupun beberapa kali keceplosan. Saya selalu menggunakan kata Bapa dan pengusaha. Ya, sama seperti di kitab Yohanes tadi. Karena yang mau ditekankan bahwa Bapa di surga itu adalah yang pertama-tama adalah Bapa. Baru kedua adalah pengusaha. Ketika kejadian seperti anak yang hilang, dipinggirkan insting pengusahanya. Dimajukan karakternya sebagai seorang Bapa.
Tapi bisnis is bisnis ya. Kalau misalnya seorang anak ditaruh posisi manajer sebuah cabang, dia nggak perform terus-menerus, bertahun-tahun, bahkan makan uang perusahaan, buat judi, buat apalah segala macam gitu ya. Akhirnya dengan penuh kasih sayang, Bapak akan ngomong, "Nak, memang kayaknya kau nggak cocok di sini. Udahlah, aku ganti sama si Anwar aja lah." Untuk kayaknya dia membesarkan cabang yang dulu itu nggak pernah untung, sekarang jadi untung 3 kali lipat, 4 kali lipat dari cabang-cabang lain. Biar dia aja lah yang pegang keputusan bisnis yang logis. Diambil talentanya, diberikan kepada yang lain. Ini dari sudut investasi yang gagal. Nah, bagaimana kalau investasi Bapa dalam diri kita bertumbuh? Kita diberikan kepercayaan yang lebih. Ya, ditambahkan lagi. Ini ada sebuah perumpamaan lain dari ayat firman Tuhan yang lain. Ini dari Lukas 19 ya. Kisahnya kurang lebih sama, cuman jumlah orangnya ada 10. Ada semuanya dikasih dengan jumlah yang sama, 10 mina. Ini perumpamaan tentang uang mina. Nah, dan di sini dan sama seperti cerita talenta tadi yang kita baca, ada yang menghasilkan, ada yang nggak menghasilkan. Dan alasan nggak menghasilkannya semuanya karena cara pandang yang salah mengenai majikannya. Lihat, saya dulu itu nggak ngerti nih, apa hubungannya mengembangkan uang dengan kekuasaan atau 10 kota. Ini kan yang satu bisnis, yang satu lagi kan government ya, pemerintahan ya. Nah, setelah saya switch pemikiran saya dari ahli Taurat menjadi pengusaha, saya baru ngerti ini. Kamu berhasil kan? Sebagai supervisor kamu berhasil. Udah, saya naikin jadi kepala cabang. Sebagai kepala cabang berhasil. Sekarang kamu jadi manajer regional. Pegang 5 cabang. Karena satu cabang mewakili satu kota. Pegang 5 kota berarti pegang 5 cabang. Yang ini luar biasa prestasinya. Yang ini hasilnya luar biasa. Kamu jadi senior regional manager. Pegang 10 kota. Gampangnya memahaminya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini. Nah, berikutnya adalah kita dipercaya nih. Kita bisa di tempat kerja, kita merintis karir sebagai apa? Yang paling bawah staff, supervisor, assistant manager dan seterusnya. Kita naik lagi menjadi regional manager dan seterusnya ya. Dalam setiap kenaikan tersebut itu perlu spesifikasi yang berbeda nggak? Perlu spesifikasi yang lebih tinggi pasti kan? Kita perlu keterampilan yang berbeda, kita perlu skill yang berbeda, kita perlu cara pandang yang berbeda. Karena itu Tuhan juga mau turun tangan, Bapak mau turun tangan. Kalau di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan dilakukan apa? Kasih training, atau bahkan disekolahin, dikasih beasiswa, betul? Perusahaan-perusahaan yang bagus. Kalau perusahaan-perusahaan nggak bagus, suruh kuliah sendiri gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Ya kamu ini sendiri, kamu kalau ini gitu kan ya. Seperti itu juga yang Bapak lakukan sama kita. Itulah artinya kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan tindakan dibersihkannya ini seperti apa sih? Kalau saya nggak tahu ya dengan rekan-rekan, ada beberapa rekan-rekan yang saat ini ngambil kuliah lagi, S2 dan segala macam. Menderita banget nggak sih? Ngambil S2 sekolah lagi di usia di atas 40-an, menderita banget nggak sih? Menderita banget ya? Nggak enak ya? Untunglah saya udah dari dulu S2-nya. Jadi nggak terasa terlalu menderita gitu ya. Sangat menderita lah kita ya. Tapi itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan bawa kita ke hal-hal yang tidak enak. Untuk apa? Meningkatkan kapasitas kita. Meningkatkan kemampuan kita. Supaya kita bisa dipercayakan lebih banyak. Karena kalau kemampuan kita, kapasitas kita seperti yang dulu, kita nggak akan bisa dipercayakan lebih banyak. Apa kata-katanya nih? Karena Tuhan mengajar atau menghajar? Perbedaan satu huruf artinya udah beda jauh banget ya. Artinya menghajar apa? Ya menghajar. Berarti ada komponen rasa sakit di situ. Menyesah itu apa? Kalau istilah kita merotan ya. Ada rasa sakit di situ. Tapi yang itu justru dilakukan kepada orang-orang yang dikasihi. Dilakukan kepada orang-orang yang dibilang kamu anakku. Tujuannya buat apa? Untuk menyakiti? Enggak.
Bayangkan kalau kita ikut basic training. Saya usia sekian, tahu-tahu disuruh ikut basic training tentara. Itu menderitanya luar biasa, men. Menghajar. Ini menghajar ini. Nah, seiring kita nanti bertumbuh dalam pekerjaan baik, kita dipercayakan makin banyak hal. Saya kamu kasih satu catatan ya, yang perlu kita waspadai. Adalah supaya kita jangan sampai melakukan korupsi. Korupsi itu artinya apa? Apa definisi korupsi? Apa? Oke, mencuri, apalagi ada? Korupsi menggunakan fasilitas perusahaan atau fasilitas kantor atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu bisa macam-macam ya. Nggak harus bicara mengenai uang, tapi juga salah satunya adalah uang. Yang paling sering di ini kan adalah uang. Itu bisa waktu, bisa fasilitas dan segala macam. Intinya untuk kepentingan pribadi. Termasuk menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat misalnya ya, pejabat perusahaan atau pejabat apa, untuk mengkondisikan sesuatu supaya ikut maunya dia untuk kepentingan pribadi dia. Sepanjang yang saya pelajari, kecuali karunia bahasa roh, itu pun karena saya belum nemu ya. Kecuali karunia bahasa roh, semua karunia-karunia yang tercatat yang kemarin kita bicarakan itu bisa diduitin. Semuanya bisa kita kapitalisasi. Hati-hati dengan hal tersebut. Ketika kita makin bertumbuh, makin dipercayakan lebih, kita mungkin tergoda untuk menggunakan karunia kita. Karena yang Tuhan berikan sama kita itu adalah talenta karunia yang luar biasa, yang mahal. Itu bisa kita buat jadiin duit. Untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi kita. Jangan salah ya, ketika kita di dalam, kita bersama Bapak, bekerja bersama Bapak yang adalah pengusaha, kita pasti menerima bagian kita. Kita menerima upah kita. Entah itu materi, kehormatan, atau yang lain. Betul? Tapi ketika kita sudah mau mengambil lebih, hati-hati. Gereja Tuhan, pelayanan punya istilah yang keren untuk tindakan korupsi seperti ini. Tahu apa kata-katanya? Mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nggak boleh bagi yang lain. Hati-hati ya. Saya sangat berdoa kita semua dipercayakan lebih dan lebih lagi. Tapi hati-hati dengan satu jebakan yang itu. Nah, kita sudah bahas semuanya. Kecuali satu hal. Bagaimana sih bertumbuh dalam pekerjaan baik? Karena topik hari ini intinya adalah how to. Bagaimana? Jadi lebih ke praktis. Nah, tapi kenapa tadi kita perlu bahas semua yang di depan? Karena ini nggak ada gunanya kalau yang depan tadi kita nggak beresin. Bisa kebayang ya? Dan ini kita akan susah pahami yang akan kita bicarakan ke depan ini. Kalau yang depan-depan tadi kita nggak beresin di kepala kita. Amin saudaraku? Amin, puji Tuhan. Nah, bagaimana kita bertumbuh dalam pekerjaan baik? Bagaimana kita mengembangkan karunia kita mengobarkan, bagaimana kita mengembangkan talenta kita dan mengobarkan karunia kita? Suka kebolak-balik saya. Yang pertama, ini tindakan praktis ya. Just do it, mulai aja dulu. Jangan banyak ngomong, cincang, mulai aja dulu. Lakuin aja. Bapak kita, itu tadi kita baru belajar bahwa Bapak menghajar orang-orang yang dikasihnya, menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Tipe Bapak kita ini, nah cara belajar itu ada dua ya. Yang pertama kita belajar dulu, baru kita praktek. Betul, belajar dulu praktek. Yang ada cara yang kedua. Praktek-praktek dulu, baru ketemu masalah, belajar. Jadi kita belajar sambil praktek. Nah, di firman Tuhan ada dua jenis belajar ini. Tapi sepanjang yang saya pelajari dan pengalaman pribadi, Bapak paling sering pakai cara yang mana? Yang kedua, praktek-praktek dulu, ya sambil kita belajar. Jadi kalau belajar berenang, ini tipe Bapak yang nggak pakai teori, langsung dicemplungin. Kalau anaknya nggak mau nyemplung, kan ada anak-anak biasanya lihat air seneng ya nyemplung gitu. Ada anak-anak nih yang lihat air malah takut. Ya kelihatannya kejam, tapi yang Bapak lakukan adalah masukin dia langsung ke kolam renang. Dia, aduh, saya tenggelam. Habis itu diem. Cetek ternyata. Itu tipe Bapak kita. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya secara pribadi. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Pernah mengalami kondisi kefefet? Kalau kita lihat dari sudut pandang Bapa, Tuhan,
Itu Bapa yang sedang mengarahkan hidup kita ke suatu kondisi, suatu rencananya tertentu. Salah satu contoh yang paling bagus di Alkitab adalah Yusuf. Ya kan? Selalu dalam kondisi kepepet. Ya. Jadi kalau kita mengalami kepepet, lihatlah bagaimana Tuhan itu sedang mengarahkan kita ke satu hal tertentu. Nah, tapi juga mungkin ketika kita ini disampaikan ya, just do it, just do it. Saya nggak tahu apa yang duit ini maksudnya lakukan ya, bukan duit ya. Bukan duit ya, duit lakukan gitu ya. Pengucapannya sama gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kita apa ya mau saya lakukan ya? Saya tahu ini saya begini apa yang Tuhan mau saya lakukan, tapi gimana mulainya dari mana ya? Kita belum tahu mau mulai dari mana, betul? Seringkali kita seperti itu. Ada seperti itu. Nah, yang paling basic aja dulu. Kita mulai dengan impikan dan perkatakan. Ibrani 11 mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi mengenai iman. Tapi bagaimana kita mempraktikkan iman? Firman Tuhan mengajar bagaimana mempraktikkan iman itu adalah 2+1. 2 itu yang utama, 1 itu tambahan. Yang 2 pertama adalah percaya dalam hati. Dan itu prakteknya adalah dengan cara memimpikan, membayangkan. Yang kedua adalah dengan memperkatakan. Kita katakan terus. Baru terakhir dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, kalau kita belum bisa mulai action, yang paling pertama adalah impikan dan perkatakan. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai praktekkan nih, impikan dan perkatakan, kita akan ketemu. Kalau perkatakan berarti kan ngomongnya ke siapa? Ya bisa ngomong ke diri sendiri, bisa ngomong ke Tuhan. Tapi akan lebih efektif kalau ngomong ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kita ngomong ke orang-orang sekeliling kita akan menemukan 3 golongan orang. Yang pertama yang mendukung kita. Kita nggak sempat ya buat buka ayat-ayat firman Tuhan mengenai itu semua. Kita tangkap aja dulu. Yang satu orang-orang yang mendukung kita. Kedua orang-orang yang Tuhan bawa untuk mendidik kita. Yang ketiga orang-orang yang toksik. Ya kan? Dia nggak ngasih masukan, nggak kasih kontribusi apapun, kerjaannya kritik mulu dan selalu merendahkan kita, membuat mental kita lemah. Ya. Tinggalkan jenis-jenis orang yang toksik ini. Fokus sama 2 orang ini. Ya, 2 kelompok orang yang mendukung dan yang mau datang untuk mendidik kita. Karena itu langkah berikutnya adalah temukan, ini salah tulis ya. Bukan komunitas yang mendung, tapi komunitas yang mendukung. Kurang uka gitu ya. Temukan komunitas yang mendukung. Kok mendung gitu kan. Temukan komunitas yang mendukung. Nah, komunitas yang mendukung ini itu bisa 2 kategori. Yang pertama kategori komunitas yang homogen. Jadi kalau kita punya karunia, ya saya ambil contoh saya aja ya. Misalnya saya karunia mengajar, saya perlu komunitas para pengajar untuk saya belajar. Nah, tetapi saya nggak bisa untuk praktek di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau levelnya mereka udah master kan, udah grandmaster, nggak bisa saya praktek. Saya harus belajar, saya harus belajar mempraktekkan di komunitas yang lain, yaitu komunitas yang heterogen, yang terdiri dari orang-orang yang punya karunia yang berbeda-beda. Di komunitas yang homogen, saya nggak punya manfaat di situ. Tapi komunitas itu bermanfaat untuk saya improve. Betul? Saya punya jajaran pengajar-pengajar, bukan pembicara ya, pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar yang ya cukup saya ini kan ya. Ya beberapa saya sebut aja Derek Prince, Charles Swindoll, Os Hillman dan banyak lagi yang lain. Saya perhatikan bagaimana cara mereka membedah ayat dan lain sebagainya. Itu semuanya saya lakukan. Dan itu membantu saya untuk improve. Nah tapi, kalau saya bersama-sama dengan mereka doang, saya nggak pernah bisa praktek. Apa yang saya bisa praktek? Saya harus praktek di komunitas yang heterogen. Di situ saya bisa bermanfaat satu sama lain. Dan itulah fungsinya kita bersama-sama. Untuk kita saling mempraktekkan karunia-karunia kita dan kita bermanfaat satu sama lain. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Bang Henry. Dan saya perlu kasih catatan sedikit.
Jangan terus berpikir bahwa karunia dan talenta kita hanya untuk kepentingan internal di gereja atau pelayanan. Karena, sekali lagi kecuali bahasa roh ya. Saya belum menemukan, mungkin nanti akan ketemu ya. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan. Tapi semua karunia yang lain itu sangat dibutuhkan oleh dunia. Bahkan karunia bernubuat sekalipun. Ya tentunya jangan bernubuat yang saya merasakan kehadiran Tuhan di sini. Terus dengan muka yang begitu gitu ya. Saya beberapa bertemu dengan teman yang mereka memang punya karunia nabi. Dan dia bernubuat dengan cara yang enak. Sambil minum kopi. Sambil minum kopi dia cerita, bro kemarin gue lagi berdoa tapi gak tahu kok, gue tahu Tuhan bawa untuk berdoa buat lu. Terus gue dapetin ini bro. Ini pengalaman baru-baru ini. Dan ini bukan satu orang, beberapa orang. Oke, saya coba cerita sedikit lah ya, agak mundur dikit ya. Dulu saya mendengar, ya ini, tambahan waktu dikit lah ya. Saya cerita aja ya. Bertahun-tahun yang lalu, tahun lalu lah, lama lah. Saya mendengar kesaksian dari beberapa orang gitu ya. Di mana ketika mereka sedang perlu membuat keputusan yang sulit, A atau B. Gitu ya, A atau B. Atau A atau B atau C atau D. Dan mereka benar-benar rindu untuk mendengar suara Tuhan. Karena mereka merasa ini kayaknya Tuhan pengen yang ini, tapi mereka ragu-ragu. Kayak model siapa namanya itu? Gideon, ya kan? Terus ketika dia ragu-ragu, tahu-tahu ada orang yang dia tidak kenal atau baru kenal, ngomong ke dia, mengatakan begini. Terus dia kaget, kok itu sama seperti yang Tuhan sedang ngomong sama dia, dan akhirnya itu membuat dia yakin untuk mengambil keputusan. Ya kan? Waktu itu saya mendengar kesaksian tersebut, saya mikir, gue belum pernah ngalamin nih. Kayaknya asik juga kalau gue ngalamin gitu kan. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen banget ngalamin kayak gini, kayaknya asik nih gitu. 1 tahun terakhir ini cukup banyak keputusan serius yang perlu kami ambil. Saya sudah lupa dengan doa saya itu, tapi Tuhan datangkan 2, 3, 4 orang yang bukan saya gak kenal sama sekali ya. Saya kenal mereka tapi udah lama gak ketemu. Yang mereka datang hanya untuk ngomong. Dan yang luar biasa mereka ngomong itu sama seperti ayat yang kami baca. Dan itu beberapa kali membuat saya shock. Kok bisa ya? Oh ternyata, dan ketika saya shock, Tuhan ingetin dulu kamu pernah berdoa loh. Untuk minta kayak gitu. Dan sekarang saya ngalamin gitu ya. Dan karunia bernubuat pun diperlukan di dunia bisnis. Dari situlah orang-orang dunia bisa melihat Allah kita yang ajaib. Cuman delivery-nya harus beda ya. Nggak perlu pakai pujian penyembahan. Itu bisa gitu ya. Komunitas yang heterogen itu tempat di mana kita praktis. Nah kalau kita sudah praktis, sudah kita praktek gitu ya. Kita akan menemukan. Kita harus, kalau kita mau praktek di dalam komunitas tersebut, kita mengobarkan karunia kita atau kita mengembangkan talenta kita harus punya keberanian. Keberanian itu definisinya begini, tetap melangkah maju walaupun di hati merasa takut. Berani dalam 3 hal. Yang pertama berani ambil tanggung jawab. Kalau ada kesempatan, katakan, udah saya aja. Kalau kebiasaan di pelayanan apa? Mungkin rendah hati kali ya. Dia aja gitu kan. Inilah aku, utuslah dia. Itu kayaknya bentuk dari kerendahan hati. Beda ya kalau misalnya alasannya, oh saya sudah banyak nih kepercayaan diberikan kepada saya nggak bisa lagi untuk melakukan hal yang itu beda. Tapi kalau kita memang bisa melakukannya, dan itu memang di dalam karunia kita, cobalah berani untuk ambil tanggung jawab. Nah ketika kita berani ambil tanggung jawab, kita harus berani yang berikutnya, yaitu berani gagal. Karena ketika kita melangkah ambil tanggung jawab, ada kemungkinan kita untuk gagal. Kita baca firman Tuhan ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik roboh dalam bencana. Saya bertahun-tahun gak bisa ngerti bagian kedua dari ayat ini. Karena itu katanya adalah tetapi. Artinya dia membuat komparasi, membuat perbandingan. Tapi apa maksudnya ini? Oh kemudian saya mengerti. Orang benar itu 7 kali dia jatuh, berapa kali pun dia jatuh, berapapun kali pun dia gagal, dia bangun kembali dan mencoba kembali.
orang fasik, sekalinya jatuh, sekalinya gagal, kayaknya sudah paling menderita dunia. Roboh dalam bencana. Aduh kok begini, saya kan sudah begini, tapi mereka begini. Mentalitas victim. Oh kalau dalam bahasa Indonesia, mentalitas suka terjolimi. Loh ya kan, saya dijolimi gitu ya. Saya sudah berbuat begini, tapi ke orang lain begini. Nah, kalau firman dari Amsal ini, orang-orang yang suka merasa terjolimi itu masuk dalam golongan orang asik. Nah, saya berharap nggak ada di tengah-tengah kita ya. Kalaupun ada bertobat. Orang benar, dia gagal, dia bangkit. Dia gagal, dia bangkit. Sampai berapa kali? 7 kali itu angka sempurna bagi orang Yahudi. Jadi berapa kali pun dia gagal, dia bangkit lagi, coba lagi. Tapi tentunya nggak seperti orang bodoh ya bangkitnya ya. Gagal, bangkit lagi tanpa belajar tanpa belajar sesuatu apapun itu adalah orang bodoh. Karena itu berikutnya adalah berani terima masukan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Berani terima masukan. Baru-baru ini saya baru terima masukan dari orangnya ada di tempat ini. Terima dari masukan, Bang, ini ngomong mengenai presentasi bisnis ya. Bang, abang kalau presentasi jangan begitu, begini, panjang loh. Terakhir kata saya katakan makasih ya bro, gitu ya. Dia jauh lebih muda daripada saya. Kita harus berani untuk terima masukan. Untuk kita bisa improve dan terus improve. Orang pintar, bukan minum tolak angin ya, orang pintar itu belajar dari kegagalannya. Orang bodoh gak pernah belajar. Kalau orang bijak tahu gak apa yang dilakukan? Belajar dari kegagalan orang lain. Karena itu Alkitab penuh dengan cerita mengenai orang-orang yang gagal dan kita bisa belajar banyak. Nah kalau kita sudah sampai 4 hal yang tersebut, yang kita tinggal lakukan adalah konsisten hingga tergenapi. Nah, cuma dalam hal ini kita perlu lihat, harapan kita kan, ekspektasi kita kayak gini nih. Start, mulai, terus berjalan sampai penggenapan. Ini ekspektasi. Realitanya kan kayak gini kan. Realitanya kayak gini kan. Karena itu kita perlu konsisten. Kalau kita udah sampai di ujung, kita bisa bilang, Roma 8:28, kita tahu sekarang pasti ujung nih, pasti ujung penggenapan. Di ujung penggenapan. Ya. Kita bisa bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pas di ujung kita bisa bilang, pas di ujung perlu iman nggak? Perlu iman nggak? Pas di ujung perlu iman? Nggak perlu, semua udah kejadian. Kita tinggal bersaksi di depan, Tuhan itu baik banget. Betul ya? Tapi bagaimana kalau di tengah-tengah jalan seperti ini? Perlu iman? Perlu iman ya? Dan sebenarnya kita nggak hanya perlu iman. Kita perlu iman, pengharapan, dan kasih. Dunia mempunyai tiruan yang buruk dari hal tersebut. Itu adalah impian, kemudian ambisi, dan keserakahan. Di dalam Tuhan kita perlu iman, pengharapan, dan kasih untuk bisa. Oke, kita belajar banyak hari ini ya. Kita belajar Bapak adalah pengusaha. Kita belajar Bapak invest banyak dalam diri setiap kita. Kita belajar Bapak mengharapkan apa? Return on investment dari investasinya. Apa itu bentuk ROI-nya? Pekerjaan baik yang Bapak siapkan unik bagi kita. Tidak semua investasi berhasil. Makanya pilihan kita untuk menjadi investasi yang berhasil atau investasi yang gagal. Pilihlah untuk menjadi investasi yang berhasil. Nah kita belajar juga 3 penghalang untuk investasi Bapak yang berhasil. Kita itu belajar ya, kita nggak perlu ulangi lagi. Nah investasi yang gagal akan diapakan? Dilikuidasi. Investasi yang bertumbuh pasti dikembangkan. Nah bagaimana cara kita bertumbuh dalam investasi yang Bapak lakukan dalam diri kita? Yang pertama mulai aja dulu. Kalau kita belum tahu kita mulai dari mana, mulai impikan dan perkatakan. Lalu kita bisa pilih orang-orang kan? Orang-orang dari yang kita perkatakan itu mana orang-orang yang mendukung kita atau Tuhan datang untuk mendidik kita dan tolak orang-orang yang toksik.
Terus kita juga harus berani ambil tanggung jawab, berani gagal, dan berani terima masukan. Dan terakhir kita terus konsisten sampai pengenapan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dari semuanya ini kita sudah siap memulai perjalanan bertumbuh dalam pekerjaan baik? Siap beneran? Siap untuk mulai perjalanan mengembangkan investasi Bapak dalam diri kita? Waktu saya sudah habis, tapi saya mau bagian sedikit sekali. Satu hal yang menjadi impian kami berdua, saya dan istri. By the way, kali dia duduk di belakang bukan karena kami lagi bertengkar, tapi karena kali ini lagi sakit perut. Jadi daripada bolak-balik ke kamar mandi mengganggu jemaat, jadi duduk belakang ya. Supaya jangan ada gospel kan, gosip pelayanan kan. Nggak enak gitu kan. Apa yang terus ada di hati kami, Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik, Bapak yang setia. Tadi lagu tadi sungguh luar biasa kan. Dan Tuhan sudah siapkan upah bagi kita. Tuhan sudah siapkan banyak hal bagi kita nanti di surga. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Tapi impian kami itu sangat jauh lebih sederhana dari semua yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Impian kami hanya untuk mendengar Bapa nanti berkata kepada kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Siapa yang mau bareng-bareng sama saya untuk menjadikan ini impian juga, kita bisa mendengar nanti Bapak berkata ini kepada kita. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Kalau gitu saya mengucapkan kepada semua kita termasuk saya, selamat memulai perjalanan untuk bertumbuh dalam pekerjaan baik. Kita sama-sama berdoa, kita teduh dalam Tuhan, kita berdoa. Silakan pemain musik buat ke depan. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala kasih kurnia-Mu. Engkau sudah berinvestasi banyak dalam hidup kami Bapa. Tolong kami untuk kami tidak menyia-nyiakan investasi tersebut. Tolong kami untuk kami menjadi investasi yang berhasil. Kami boleh menyenangkan hati-Mu dan kami boleh mendengar bahwa Engkau puas dengan apa yang kami kerjakan. Bapa, firman-Mu sudah dibagikan, hamba-Mu terbatas dan sudah selesai membagikan kebenaran firman-Mu. Tapi Engkau tidak terbatas, Engkau luar biasa, Roh Kudus Engkau yang sanggup melakukan lebih daripada yang bisa dibagikan oleh seorang manusia. Terus bekerja menteraikan kebenaran firman-Mu yang dibagikan hari ini untuk kami praktekkan, untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau sama-sama memulai perjalanan kami untuk bertumbuh dalam pekerjaan baik yang Kau percayakan kepada kami. Kita mau teduhkan hati kita mau menaikkan doa syafaat. Ya Allah ya Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Yang menegur kami satu persatu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan hidup kami. Untuk mau Engkau bentuk menjadi investasi yang berhasil ya Bapa. Pakai kami Tuhan untuk selalu bertumbuh dalam pekerjaan baik-Mu Tuhan. Dan tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk suku-suku yang telah Engkau tetapkan di tempat ini ya Bapa. Yang gereja ini telah adopsi, ada suku Muara, Kopi, Rukun, Gunung, Rumah, Pulau, Sungai, dan juga suku Mandar ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur Tuhan atas suku-suku yang terabaikan ini Tuhan. Terlebih juga kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang melayani suku-suku ini ya Bapa. Tuhan yang perlengkapi Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk maksud tujuan-Mu yang mulia Tuhan terjadi atas suku-suku ini ya Bapa. Bukakan tingkap-tingkap langit agar pengabaran Injil-Mu sampai ke suku-suku ini ya Bapa. Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Tuhan yang ciptakan mereka, Tuhan juga yang ciptakan hati mereka, lembutkan hati mereka untuk mau mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat pemerintahan kami Tuhan dari pusat sampai daerah ya Bapa. Tuhan yang berikan hikmat dan takut akan Tuhan atas pemerintahan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa kami. Tuhan yang berkati Tuhan. Suku-suku yang ada di bangsa kami. Dan para pemerintah-Mu Tuhan. Tuhan yang cukupkan Tuhan segala keperluan bangsa kami ya Bapa.
Kami juga berdoa buat kota kami di mana kami tinggal Tuhan, di Jabodetabek. Tuhan pakai kami untuk masuk tujuan-Mu yang mulia Tuhan. Dimanapun kami berada di sekolah, kampus maupun di tempat kami bekerja ya Bapa. Kami juga tak lupa untuk berdoa ya Bapa, untuk jemaat JK3 dan semua gereja ya Bapa. Tuhan yang berikan hati sepikir, sehati ya Tuhan. Untuk kami para jemaat-Mu Tuhan menangkap hal yang sama untuk melakukan panggilan-Mu ya Bapa. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan buat para pemimpin di gereja ini ya Tuhan. Ada Pastor Rio, Pastor Esa dan Pastor Henry beserta jajaran diaken Tuhan dan keluarga Tuhan. Terima kasih atas teladan yang telah Kau berikan Tuhan untuk para pemimpin kami ini Tuhan. Kau yang cukupkan segala kebutuhan mereka, jauhkanlah daripada yang jahat. Kau yang berkati dari segi kesehatan Tuhan. Dan juga Tuhan kami para jemaat-Mu menangkap hal yang sama Tuhan. Ketika Engkau mewahyukan apa menjadi isi hati-Mu di tengah-tengah kami para jemaat-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan tak lupa kami berdoa untuk persembahan kami. Seberapapun jumlahnya biarlah itu berdasarkan dari ketulusan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lebih semangat lagi, shalom semuanya. Puji Tuhan masih antusias ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh angkat tangan. Baik, boleh silakan para jemaat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk minggu depan boleh bergabung beribadah lagi di tempat ini bersama-sama dengan kami. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri untuk firman Tuhan yang pada hari ini yang sangat memberkati kami semuanya. Dan juga kami berterima kasih untuk para volunteer ataupun pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Dan juga kami next untuk di minggu ini akan ada doa malam yang diadakan di hari Kamis 20 Juni di jam 6:30 sampai jam 8:15 malam. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mendoakan untuk pertemuan doa malam kita di hari Kamis ini. Jadi Bapak Ibu boleh hadir di tanggal dan tempat yang sudah tertera di slide ini. Di tempat ini juga di Blok M di ruang House of Love. Baik, next. Kita untuk kami mengundang untuk para pemuda atau dewasa muda untuk bergabung di worship night kita di hari Sabtu 22 Juni di tanggal di jam 4 di House of Love. Jadi untuk teman-teman atau teman-teman ya, karena saat ini saya bukan remaja lagi walaupun saya remaja, untuk teman-teman sekalian boleh hadir di extraordinary worship night kita, boleh dicatat di jam 4 sore di hari Sabtu. Jadi untuk kalau misalnya diganti di jam jadi worship night kita. Baik, next. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang beribadah kembali di tempat ini di jam 10.30 di House of Love. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak boleh datang lebih awal untuk mengajak anak-anaknya masuk ke ibadah J-Kids atau ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi. Baik, next. Baik, untuk renungan event kita sudah rilis. Boleh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk baca event kita semata-mata untuk memperlengkapi kita hari demi hari. Baik, next. Baik, kami ingin menyampaikan berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak saudari kita Kakak Tenti Frudensia Siborian pada hari Sabtu 16 Juni di jam 7.45 di Tanah Jawa Pematang Siantar. Dan kita juga bisa berdoa untuk Kakak Tenti dan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan maupun kekuatan. Baik, next. Baik, sebelum meninggalkan ruang ibadah nanti boleh diperhatikan untuk kebersihan di kanan kirinya. Apakah ada sampah boleh buang di tempat
di tempatnya, dan nanti kita akan menjaga kenyamanan dan kebersihan ruang kita ibadah bersama. Baik, next. Kita akan mengkumandangkan visi, moto, dan tema JK3. Boleh saya undang dengan antusias bangkit berdiri. Baik, oke. Sama-sama kita ucapkan visi JK3, menjadi berkat bagi suku-suku bangsa melalui murid yang menggenapi panggilan Tuhan. Moto JK3, Excellent Fathering to Impact the Generation. Tema kita tahun ini, Resilience and Synergy. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebentar waktunya kita akan memberikan persembahan. Silakan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Amen, Tuhan. Yang sudah memberi, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. I'll live for you. I'll live for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire to your church, oh Lord. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again.
Terima kasih Bapa. Setiap hari lepas hari, bahkan di hari ini Tuhan, kami menikmati limpahan anugerah-Mu. Limpahan kasih karunia-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Bagi kami juga secara gereja, bagi kota dan bangsa kami. Anugerah-Mu besar, kami mensyukuri. Bahkan kami bisa beribadah saat ini pun di tempat ini. Itu karena anugerah-Mu, itu karena kasih karunia-Mu. Bukan karena tradisi atau kegiatan hari Minggu biasa. Kami bersyukur juga Tuhan, bersyukur punya saudara-saudari yang memberi dirinya, memberi hidupnya, memberi talenta dan karunia-Nya, melayani Tuhan, melayani kami gereja-Mu, sehingga kami bisa beribadah hari ini. Berkat-Mu atas hidup mereka Bapa surga. Mari semua jemaat Tuhan, kita akan pulang meninggalkan tempat ini, menjadi pelaku-pelaku firman, menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa yang melimpah kasih karunia, melimpahkannya kepada kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang mendampingi, menyertai kita hari lepas hari, bahkan setiap detik hidup kita. Roh Kudus menyertai, menolong, menguatkan, meneguhkan, supaya hidup kita berbuah-buah kebaikan, hidup kita berbuah roh, nama Bapa dimuliakan. Itu terjadi mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya kita katakan amin.